Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita membacakan kitab Nasrul Ibad, kita bacakan terlebih dahulu suratul Fatihah. Wabil khusus untuk pengarang kitab Nasrul Ibad Sarah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Alamin Haji Al-Istihdad Yaumil Mi'ad, yaitu ta'lif pengarang Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Nafallahu bihi bi umuri dunya wal akhirah bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada para ustadz, mohon maaf kalau ada pembacaan kitab yang salah atau nahu sorobnya yang salah, mohon maaf, mohon dikoreksi. Hari ini karena masih seminggu yang lalu kita melaksanakan kurban Idul Adha, karena itu saya langsung ketemu makalah yang ini kan namanya mengganti badal. Kalau mengganti itu mencatut kitab dari yang sama, cuma menyesuaikan tema, ya, kaitannya dengan kurban, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal maqalatul hadiyatu asyarat, maqalah yang ke-11 halaman 10 kitab Nasrul Ibad. Qila, dikatakan Ibrahim alaihissalam, bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadallahu khalila. Kenapa? Apa yang menyebabkan Allah memilih Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah? Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih Allah, yang membuat malaikat Jibril itu iri, yang membuat malaikat Jibril itu gibtoh, ya, saking Nabi Ibrahim ini dijadikan sebagai kekasih Allah. Apa yang menyebabkannya? Bayangkan, malaikat Jibril aja sampai kenapa bukan malaikat Jibril yang dijadikan Khalilullah, tapi Nabi Ibrahim? Apa penyebabnya? Dalam kitab Nasrul Ibad dikatakan qala bisalasati asya, ada 3 penyebab yang menyebabkan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi, saya memilih, kata Nabi Ibrahim, perintah Allah di atas perintah selain Allah. Wa fi nusqatin makhtartu amril ghairi wa ala amrillahi ta'ala. Jadi yang menyebabkan Allah menjadikan Khalilullah, Nabi Ibrahim itu menjadikan setiap perintah Allah langsung dilaksanakan, apapun resikonya. Nabi Ibrahim, di antaranya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk khitan, padahal usianya dalam riwayat 80 tahun, bil kudum, dengan kampak. Bayangkan, usia 80 tahun, khitan 8, ya, dengan kampak lagi. Ya Allah, kira-kira nih 80 tahun itu gimana tuh? Alot ya. Tapi karena ini perintah Allah, sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa pikir-pikirna atau sami'na wa asoina, na'udzubillah. Nabi Ibrahim, perintah Allah langsung dilaksanakan. Yang kedua, perintah Allah, Nabi Ibrahim, ya, diperintahkan untuk meninggalkan keluarga yang sangat dicintainya, istri dan anaknya, di sebuah tempat gersang, nggak ada manusia, nggak ada makhluk lain, nggak ada air, ya, dekat rumah Allah, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Istri beliau Siti Hajar, anak beliau masih bayi Ismail alaihissalam, ditinggalkan berduaan. Siti Hajar karena ini perintah Allah, dia taat kepada Allah juga, sama dengan Nabi Ibrahim. Bukan wanita sekarang sosialita. Tahu sosialita, Pak? Nah, milah-milih itu. Ini kok aneh. Kenapa saya ditinggalkan di sebuah tempat yang gak ada manusia, gersang, tapi ketika ditanya ini perintah Allah, sami'na wa ta'na, gak pikir-pikir lagi, perintah Allah dilaksanakan.
Yang kedua, yang ketiga perintah Allah. Nabi Ismail menginjak usia sekitar 8 tahun, riwayat lain 7 tahun, diperintahkan untuk disembelih. Nah, tapi karena perintah Allah, sami'na wa ta'ana, sama ketiganya pun begitu. Baik Ismail anaknya, emaknya Siti Hajar pun melaksanakannya. Makanya keluarga yang luar biasa, memilih perintah Allah dari pilihan apapun, ya, nafsu dunia, mengorbankan jiwanya Nabi Ismail, mengorbankan anak yang 86 tahun nggak punya anak, ketika punya anak disuruh sembelih. Ibunya Siti Hajar yang mengandung, melahirkan, menyusui, berat, berada di sebuah tempat gersang, ya, disuruh sembelih karena perintah Allah, taat ketiganya. Nah, ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai Khalilullah. Ujiannya sangat berat. Berat sekali ujiannya yang dialami Nabi Ibrahim. Ini dalam kitab Nasul Ibad yang pertama. Penyebab yang kedua, kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah? Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Ya, tidak ada yang merisaukanku dengan apa yang Allah telah menanggung. Ya, yaitu ma tahmilullah li minar rizki. Jadi Nabi Ibrahim itu apapun yang sudah Allah tetapkan, Allah tanggung, dia tidak pernah risau, tidak pernah gelisah. Misalnya rezeki, Nabi Ibrahim tidak pernah gelisah dengan rezeki karena dia yakin wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Yakin dia. Inilah yang menyebabkan Allah menjadikan Khalilullah. Dan kita harus tahu Pak, Nabi Ibrahim itu kaya raya. Saking kayanya yang pernah disampaikan oleh guru kita mulia Ki Haji Mardani ketika di pesantren sama majelis Budla Sabtu yang kemarin, 1000 kambing, 300 sapi, berapa lagi? Itu onta. Ya kan? 30 kalau salah itu ya. Banyak sekali. Kalau dikurs rupiahkan, ada yang coba ulama mengutak-atik harga kambing, harga sapi, harga onta itu sekitar minimal 13 miliar. Ada di kampung ini kemarin kurban 13 miliar. Nah, jangankan kita gitu ya. Ada pejabat di negeri ini kurbannya 13 miliar. Nggak ada kan ya? Itu saking hebatnya Nabi Ibrahim. Dan itu dilakukan setiap tahun. Ya, kenapa? Karena dia yakin dengan rezeki dari Allah. Karena yakin setiap apapun yang diberikan karena Allah, Allah ganti. Contoh sederhana lah, misalnya Bapak berbisnis dengan manusia. Kira-kira kalau untung 700%, kira-kira gimana Pak? Jual apa begitu ya? Ya, jual nasi uduk. Ya, modalnya 5.000, untungnya 700 kali lipat. Gimana Pak? Mau nggak Pak? Jangankan 700 kali lipat, 10, 20, 50 kali lipat pun udah luar biasa. Itulah bisnis dengan Allah. Al-Baqarah 261. Setiap zakat, infak, sodakoh, wakaf, kurban, haji, umroh yang kita keluarkan, keluarin duit tuh, keluarin uang untuk beli sapi kemarin, kambing. Semuanya Allah ganti minimal. Al-Baqarah 261, 700 kali lipat. 700 kali lipat. Ya kan? Makanya alhamdulillah ada sebuah tempat di daerah Jawa Tengah tuh, itu hampir sebagian besar warganya berkurban padahal hidupnya susah. Penghasilan 50.000, dari 50.000 itu 10.000 dia nabung setiap hari, setiap warga hampir sebagian besar berkurban. Lebih dari 75 ekor sapi, 300 lebih kambing. Dan itu setiap tahun. Saking banyaknya akhirnya itu diberikan ke kampung-kampung sekitar dusun di daerah Dieng, Jawa Tengah. Karena hebatnya, karena dia yakin dengan rezeki Allah. Coba. Jadi nggak ada orang yang memberikan harta di jalan Allah, ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran sedekah.
bal yazdad. Jadi nggak mungkin orang gara-gara dia rajin berinfak, berzakat, berwakaf, berkurban jatuh miskin. Ada nggak Pak? Orang ini dermawan jatuh melarat. Gara-gara dia haji jatuh miskin. Nggak ada. Justru hartanya bertambah 700 kali lipat. Dan itu minimal. Di ujung ayat bahkan wallahu yudhaiful liman yasha. Allah lipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Masalahnya kita kadang-kadang nggak yakin. Kalau Nabi Ibrahim yakinnya luar biasa. Dia yakin dengan apa yang ditanggung oleh Allah. Rezekinya ditanggung, maka dia yakin. Gak ketakutan tentang rezeki. Nabi Ibrahim yakin pasti Allah selamatkan. Dia membaca doa tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ketika dibakar hidup-hidup oleh Namrus, Allah berfirman kepada makhluknya yang namanya api. Apa kata Allah? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Tuh, Pak, yakinnya kepada Allah sampai tawakalnya luar biasa. Coba Bapak sekali-kali. Ada api, pegang, baca ayat tadi. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Insya Allah. Melempuh. Tuh, yakinnya kepada Allah. Yang ketiga yang menyebabkan Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Wa ma taghaitu ay malakaltu waqtul qada illa ma'ad daif. Wa ma ta'ashaitu ay malakaltu waqtul masa wa ma taghaitu ay ma'akaltu waqtul qada illa ma'ad daif. Huya anna alaihi salam kana yamsi milan aw mailaini li talabi ma yaqulu ma alaihi salam. Hebatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Pak, dia mengatakan begini. Kenapa Allah menjadikan saya Khalilullah? Karena setiap saya makan, sore kah, pagi kah, kecuali makan itu bersama tamu. Dia itu tidak mau makan dewekan kalau bahasa Jermannya. Atau dewekan. Dewek gitu ya. Mau mindo, mau makan, mau gares itu Nabi Ibrahim selalu ada tamu. Bahkan saking hebatnya beliau itu mencari orang sampai 1 mil, 2 mil dalam kitab Nasul Ibad itu supaya mau makan dengan dia. Itu makan gak mau sendiri dia itu. Makanya selain beliau menjadi Khalilullah, bapaknya para nabi, bapaknya para tamu. Karena saking apa? Memuliakan tamu. Jadi kalau makan itu gak mau sendiri. Kenapa? Karena dibalik kita makan bersama orang, maka itu dibalik itu keberkahan. Kan tamu datang ke rumah kita bawa pahala, pulang dari rumah kita bawa dosa. Tuh, maka ada ulama kalau di rumahnya 3 hari nggak ada tamu, dia ngundang orang-orang sekampung supaya datang ke rumahnya. Sampai begitu tuh Nabi Ibrahim. Mau makan pagi, mau makan sore, selalu mengundang orang supaya makan bareng dengannya. Saking luar biasanya, makanya kekasih Allah. Kalau kita kan boro-boro ya, kadang-kadang waktu makan di warteg rame-rame ini, lu aja yang bayarin. Ngandelin orang gitu ya. Bukan berebut bayarin, tapi ngandelin orang supaya bayarin. Ya Allah. Nabi Ibrahim saking hebatnya beliau, selalu makan pagi, makan sore, nyari orang supaya bersama dengan dia. Nggak pernah makan sendiri. Ya, ini dah luar biasa. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa orang yang beriman pada Allah pada akhir, muliakan tamu. Tamu datang bawa rezeki, tamu pulang bawa ampunan dosa. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah ya, ada 3 yang menyebabkan dalam kitab Nasul Ibad Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah. Yang pertama, apapun perintah Allah selalu taat, walaupun resikonya nyawa. Apapun dan tidak ditunda-tunda. Yang kedua, kenapa Allah mengangkat sebagai Khalilullah? Karena tidak resah gelisah dengan apa yang Allah telah tanggung. Allah telah tentukan soal rezeki Allah. Ya, misalnya Nabi Ibrahim tidak pernah risau, tidak pernah gelisah. Makanya beliau sangat dermawan. Setiap tahun beliau bersedekah luar biasa. Yang ketiga, kalau makan tidak pernah sendiri, selalu nyari orang bersamanya. Mudah-mudahan keteladanan Nabi Ibrahim bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan kita ya minimal lah
Ya, kalau 100% seperti Nabi Ibrahim rasa-rasanya susah. Minimal kita teladani sedikit demi sedikit. Karena itulah setiap kita sholat selalu membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Nabi Ibrahim selalu disebutkan dalam sholat kita. Semoga apa yang disampaikan kitab Muslimat ini kita bisa amalkan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti tausiah lebih panjang insyaallah kita simak dari guru mulia kita. Kepada Al-Muqarrab guru mulia kita Kiai Haji Mardhani Ismail, ya dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad.